Anda jangan berpikir bahwa seolah-olah penegakan hukum ini normal-normal saja. Kalau normal saja kita nggak di sini semua, kan begitu. Bukan ini dan bukan ini. Iya, lain lagi. Lain lagi. Fotokopi juga. Itu mengeluarkan spesimen ijazah yang berbeda. Itu masalahnya. Adalah ijazah asli Pak Jokowi yang di-scan. Ya, satu ada yang fisik Pak Jokowi, itu ada di Polda dan sempat ditunjukkan ya. File UGM terkait ijazah Pak Jokowi dan memang difotokopi saat sebelum diserahkan. Aslinya dalam tanda kutip ya. Ya. Pokoknya sumbernya lah. Sumbernya. Sumber yang difotokopi tahun 2012, 2014 itu berbeda. Berbeda. Yang satu yang 2012, 2014 sama. Oke. Karena sama-sama Prof. Muhammad Naim. Oke. 2019 berbeda. Tapi tadi kan yang 2012, 2014 itu yang ukurannya beda itu tadi? Yang ukuran Proporsi. beda tadi 2014, 2019. Oh oke. Ya. Jadi yang 2014 dan 2019 Beda. sumbernya beda. Sumbernya beda. Sumber ijazahnya beda. Iya, sumber ijazahnya beda dan kemudian difotokopi dan kemudian dilegalisasi. Dan Ya, ini saya bukan tambahkan masalah sedikit ya, sebelum silon Andi atau tidak, Sini aja, ya. Pak Bambang. Dan saya minta Mas Refli Harun juga boleh komentar karena ini lulusan UGM asli juga, ya. Jadi yang bukan lulusan asli, saya kira nanti cukup dengarkan dengan ketawa saja, ya. Ngaco Asli aja. dan mantan ketua BEM. Iya, asli dan ketua BEM. Saya ketua Korps Mahasiswa Komunikasi, Mas. Oke. Ketua BEM, Komaku. UGM. Oke. Jadi begini Silakan. Mas Aiman ya. Ya. Saya ingin bicara dua saja penampakan ijazah yang menurut saya penting untuk kita renungkan. Kata Ebit GAD ya. Yaitu apa yang ditampakkan oleh Dirtipidum Juhandani. Coba lihat mana yang Dirtipidum. Yang di Bareskrim. Yang di Bareskrim. Yang dari saya di Bareskrim yang terlipat. Ya. Tadi Yang udah muncul. terlipat. Tadi ini Nah nih. ini ya yang di Bareskrim. Oke, kita lihat ya ijazahnya presiden. terlipat. Beda kan? Coba tunjukkan yang di KPU. Mau 2014, 2019 silakan. KPU 214 KPU. atau 219. Ini udah ada garisnya ya. Ada. Oke. Oke. Mana KPU-nya? Ada garisnya dan ada noktahnya. Nah ini nggak Oh. ada. Ada garisnya nggak? Nggak ada kan? Ini yang KPU ya. Ya. Nah, Di KPU 2000. ya kan? Nggak ada lipatannya kan? 2014 yang terkonden ini. Iya. Nah, Ada yang fotokopi karena terlipat. jadi pertanyaan saya adalah ya, kalau misalnya ada dua institusi resmi menunjukkan sebuah barang bukti dan kemudian berbeda, itu menjadi persoalan yang luar biasa. Itu sama dengan seperti Gibran, latar belakang pendidikannya ditulis berbeda antara KPU dan Setnek. How come? Dua-duanya adalah institusi yang resmi. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa, nah, Nah ini. ya kan, berbeda kan? Tapi ini kan bukan legalisir. Iya, tetapi ini yang dijadikan barang bukti untuk menyetop yang namanya laporan TPUA. Ini yang ditampilkan Juhandani sebagai sebuah Iya. katanya ijazah yang sudah di Labkrim. Enggak, tapi begini. Mungkinkah ini mungkin difotokopi dari fotokopi? Lah ya itu. Iya, itu Fotokopi, yang jadi fotokopi, masalah fotokopi. adalah ya betapa tidak kredibelnya Bareskrim Mabes Polri mendasarkan pada ini untuk menyetop penyelidikan. Itu persoalannya. Oke. Kan Pasangan itu situ. the point is, ya kan? Oke. Jadi kalau seandainya yang ditampilkan ini dan kemudian berbeda dengan KPU, maka dua institusi resmi itu mengeluarkan spesimen ijazah yang berbeda. Itu masalahnya. Oke. Ya, Oke, Faiz. silakan. Oke, saya mau menanggapi sedikit. Nah, karena oke. Yang ketiga adalah Nama- ketika kita gelar perkara khusus pada tanggal 5 Desember 15. 15 Desember 2025. Ini mohon maaf. Bukan ini dan bukan ini. Iya, lain lagi. Lain lagi. Fotokopi juga. Enggak asli katanya. Oke, asli. Tapi bukan ini dan bukan ini. Yang itu ada embus-embusannya, yang ada watermark-nya. Iya. Dan Dr. Tifa itu sudah membuktikan kalau embus atau emboss ya kan, itu difotokopi berkali-kali masih akan tampak. Ya kan, apalagi emboss. Ya. Karena itu coba bayangkan, ada 3 institusi yang menampilkan ijazah yang berbeda. Bareskrim Mabes Polri melalui Dirtipidum, yang kedua KPU Nasional karena permintaan yang sudah dimenangkan oleh Bonatua, dan terakhir adalah Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Inilah yang kemudian kita katakan sebagai sebuah petunjuk. Masa sih Bareskrim Mabes Polri susah sekali menemukan sebuah alat bukti untuk menunjukkan bahwa ijazah itu palsu.
Masa tidak ada saksi, tidak ada ahli, tidak ada dokumen, tidak ada informasi elektronik untuk menindaklanjuti proses penyelidikan kepada penyidikan. Itu yang jadi persoalan. Jadi kita bicara tentang integriti penegakan hukum dan netralitas penyidiknya. Itu persoalan di negeri kita ini. Anda jangan berpikir bahwa seolah-olah penegakan hukum ini normal-normal saja. Kalau normal saja kita nggak di sini semua, kan begitu. Tidak ada pejuang yang ingin menegakkan keadilan dan kebenaran kalau semuanya normal. Allahu Akbar. Oke, silakan. Oke, saya mau meluruskan sedikit karena tadi nama saya disebut oleh Bang Roy ya. Dan kebetulan saya harus mewakili Pak Jokowi juga menjelaskan. Jadi pertama, perlu kita ketahui di semua kampus pun ijazah itu hanya dicetak sekali. Karena itu kalau ijazah hilang tidak mungkin dikeluarkan duplikat. Itu fakta ya. Nah, dicetak sekali ya. Sebelum diberikan ke Pak Jokowi, tentunya kampus harus memiliki filenya, yaitu apa, difotokopi 1 kali dan rupanya oleh UGM disimpan dalam kondisi terlipat. Makanya kalau kita lihat Pak Sigit pegangnya yang bergaris. Waktu kumpul reuni 1 angkatan itu, benar kan? Terlipat kan? 1 angkatan Ya udah. ada di atas terlipat juga. Jadi yang terlipat itu jelas itu file UGM terkait ijazah Pak Jokowi dan memang difotokopi saat sebelum diserahkan. Lalu kemudian jadi yang terlipat itu UGM clear 1 ya. Lalu diserahkan ke Pak Jokowi ijazahnya. Oke, waktu ikut pilkada, pilpres dan segala macam, dikopi dari beliau, dikopi, lalu dilegalisir. Yaitu dibagikanlah di Solo, di Jakarta, ini udah ada semua nih, ya. Jadi clear itu kopi dari, memang kopi dari yang di tangan beliau. Jadi kalau mau di-compare, harusnya di-compare ke situ. Terlalu ada lagi satu fakta. Kau menurut si siapa? Ada penjelasan Itu kenapa persoalan mengerucut? fotokopi. Nah, enggak lah. Nanti bisa dilihat ya, bisa dicek ya. Enggak boleh. Pengerutannya itu apakah proporsional atau tidak kan nanti ada lapornya. Jelas itu ya. tidak proporsional. Ya, sudah Maksudnya dilapor, gimana, Pak. Sudah dilapor. Sudah saya lihat. Oke, tidak saya lanjutkan proporsional. sedikit ya. Nah, lalu ada lagi satu penampakan lagi, yaitu muncul dari ijazah difoto oleh Dian Sandi. Masuklah muncul, dan itu saya pastikan bukan scan, itu foto karena miring Pak. Ya, jadi sekarang ini yang muncul di luar ini, satu ada yang fisik Pak Jokowi, itu ada di Polda dan sempat ditunjukkan, ya, disaksikan oleh sama-sama, sekalipun waktu keluar beda pendapat, ada yang bilang lihat embos, ada yang enggak, tapi oke lah, itu monggo ya. Lalu itu satu, lalu kedua ada yang fotokopi terlipat, itu filenya UGM. Lalu ada yang di Dian Sandi yang kemudian dilanjutkan oleh penelitian teman-teman. Ya. Kalau buat saya bisa simpulkan di sini, ini soal tampilan. Bagaimana mungkin barang fotokopi dengan barang scan mau disamakan atau barang foto enggak lah. Kalau scan pasti color, kalau foto pasti color, kalau fotokopi pasti hitam putih, sama ya pasti beda ya. Dan yang satu menarik di sini adalah sampai hari ini tidak ada yang menyimpulkan ada perbedaan substansi loh. Oke. Ya, hanya perbedaan tampilan, yes, karena difotokopi, di scan dan asli. Substansi tidak yang berbeda. Namanya, jadi gini, ijazahnya dikeluarkan oleh rektor UGM. Ya, ditandatangani juga oleh dekannya. Ada nama Pak Jokowinya, ada NIM-nya, ada dinyatakan lulusnya, ada NIM-nya. Itu semua substansinya nggak ada yang berbeda. Dimanapun nggak ada yang berbeda. Lain kalau, mohon maaf, kemarin misalnya 2005 atau 2010 dimunculkan ternyata loh, ijazahnya dari Fakultas Ekonomi, titel Dr. Andes, itu baru problem. Jadi kalau buat saya sih temuan-temuan ini lebih kepada tampilan ya. Dan secara substansi buat saya nggak masalah. Apalagi mohon maaf, ini semua sudah diuji oleh lapor 2 kali. Bahwa kita nggak percaya sama lapor itu soal lain ya. Tapi sistem hukum Indonesia sejauh ini kita percayakan, dan nanti para laboran yang terlibat akan turun di persidangan menyatakan di bawah sumpah. Teman-teman penasihat hukum boleh menguliti habis-habisan. Mereka menerangkan di bawah sumpah, kalau berbohong mereka juga akan mendapat konsekuensi. Pak Rifai. Mungkin sekilas itu teman saya. Yang difoto Dian Sandi itu sepengetahuan Pak Rifai itu apa? Yang difoto Dian Sandi dari ijazah asli? Saya lihat dari ijazah asli. Oke. Dari ijazah asli. Dari ijazah asli. Iya. Berarti kita meneliti dari foto Dian Sandi itu dari ijazah asli kan? Iya. Ya udah, betul, selesai udah. Ini penting nih. Jadi, sebentar, saya ya. Jadi apa yang diposting Dian Sandi adalah ijazah asli Pak Jokowi yang di-scan? Ya, ini pendapat saya ya, pendapat saya ya. Oh, ini pendapat. Karena pertama saya melihat tampilannya sama. Nah, lalu pertanyaannya, Dan yang kami teliti adalah itu. Berarti tidak ada persoalan dengan itu. Udah selesai, case close. Yang jadi masalah adalah, gini ya. Ada orang meneliti dari data sekunder,
sekunder, yaitu foto, fotokopi, scanning. Ada orang meneliti dari data primer, lembar aslinya. Tentunya kan berbeda. Menguji sebuah kaset dokumen, mau tidak mau metodologinya, mengukur ketebalan ijazah, jenis huruf, ketebalan tinta. Itu semua tidak mungkin bisa dilakukan tanpa melihat data primernya. Contoh, kita meneliti sebuah daun. Ya memang daunnya harus diteliti langsung, nggak mungkin foto daun, scan daun, bisa meneliti dan bisa menilai keaslian itu daun. Lebih kurang begitu. Jadi Mas Rifai, kalau buat saya ini metodologi yang berbeda. Satu aja. Dan yang jadi problem Bang, persoalannya adalah sudah sekunder. Yang jadi problem satu, berulang-ulang tiap hari Abang dan teman-teman menyatakan ini palsu, 1 miliar %, Nusa Kambangan Jokowi, bahkan tiap hari di media. Oke, satu aja yang untuk penjelasan. Saya meneliti rekaman suara Pak Habibie Andi Galip itu ya sudah rekaman yang beredar di luar, yang sudah beredar tahun 97. Itu juga rekamannya sekunder. Kemudian tapi karena alat yang kami gunakan adalah presisi, audio spectrum analyzer, error level analysis yang saya gunakan adalah presisi. Certified alat itu. Kemudian juga histogram yang saya gunakan sama. Hasilnya sama dan silakan diteliti orang lain, hasilnya juga pasti akan sama. Tapi ada yang salah. Clear. Tapi ada yang salah. Tahun 2004, Apa itu? Artika Sari Devi Apa itu? Ini nggak dia ada melakukan hubungannya penelitian. Ini nggak ada yang hubungannya, ini kacau ini. Nggak pernah bahwa ada itu. Ada toples itu bahwasanya ini itu ngaco. adalah Artika Sari Tidak Devi. pernah, ini hoax ternyata ini. itu adalah Nggak ada ngaco ini. Seorang Ini orang kalau baca dari Thailand. koran kuning ya kayak Bisa gini nih. lihat, Nggak ada. dibuka di Google. Nggak ada, Itu ada. nggak ada. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Betul.